Langit senja memancarkan cahaya keemasan di atas desa, seolah memberkahi setiap langkah persiapan Hail Gus Ikdam. Angin lembut berembus, membawa harum dupa dan aroma tanah yang baru tersiram hujan. Dari kejauhan, terdengar suara palu bertalu-talu, para pemuda desa sibuk mendirikan tenda utama. Wajah mereka penuh semangat, meski keringat sudah membasahi baju. Di dapur umum yang didirikan di halaman masjid, ibu-ibu bergotong royong menanak ribuan porsi nasi. Uap panas mengepul, bercampur dengan suara dentingan panci dan pisau yang beradu dengan talenan. Aroma bumbu rempah menguar, menggoda siapa saja yang melintas. Sementara itu, beberapa santri tampak sibuk menyusun kursi, memastikan para tamu undangan mendapat tempat terbaik. Di sudut lain, panitia keamanan tengah mengatur strategi. Mereka membahas alur keluar masuk jamaah, memastikan tidak ada kemacetan atau insiden yang mengganggu kelancaran acara. Tahun ini diperkirakan lebih ramai dari sebelumnya, ujar salah satu panitia dengan nada serius. Kita harus memastikan semuanya tertib dan aman. Seiring berjalannya waktu, suasana desa semakin hidup. Warga dari desa sekitar mulai berdatangan, ikut ambil bagian dalam persiapan. Beberapa membawa air mineral, sebagian lagi menyerahkan karung beras dan bahan makanan lain. Tidak ada yang datang dengan tangan kosong, semua berlomba-lomba menyumbang, entah tenaga, makanan, atau sekadar doa. Di tengah kesibukan itu, seorang lelaki tua berdiri di teras masjid, memperhatikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Pak Khalid, seorang nelayan yang juga murid lama Gus Ikdam, menghela napas panjang. Ia teringat bagaimana dulu hal ini hanya dihadiri segelintir santri, sekadar doa sederhana di langgar kecil. Kini, ribuan orang dari berbagai daerah akan datang, membawa rindu yang sama, mengenang dan memuliakan sosok yang telah mengisi hidup mereka dengan ilmu dan kasih sayang. Malam mulai merayap, bintang-bintang bertaburan di langit, seakan ikut menyaksikan perjuangan panitia yang masih berjibaku dengan persiapan terakhir. Di kejauhan, suara sholawat menggema dari pengeras suara masjid, mengiringi setiap langkah mereka yang tak kenal lelah. Esok, ribuan orang akan datang. Esok, Hail Gus Ikdam akan menjadi saksi betapa ajaran dan kebaikannya terus hidup dalam hati banyak orang. Fajar baru saja menyingsing ketika deru kendaraan mulai terdengar di kejauhan. Jalan-jalan desa yang semalam lengang, kini dipenuhi rombongan yang datang dari berbagai penjuru. Bus, mobil pribadi, hingga sepeda motor berbaris panjang, merayap perlahan menuju lokasi Hail. Di antara mereka, ada yang menempuh perjalanan semalam suntuk, ada pula yang sudah tiba sejak kemarin, memilih bermalam di sekitar masjid demi mendapatkan tempat terbaik. Langit masih temaram saat seorang wanita parubaya turun dari bus dengan langkah terlatih. Raut wajahnya lelah, namun matanya menyiratkan harapan. Di tangannya, tergenggam erat tas berisi kain batik yang katanya akan ia gunakan untuk berziarah. Sudah lama saya ingin datang ke Hail ini, bisiknya kepada seorang pemuda di sebelahnya. Baru tahun ini Allah kasih kesempatan. Di sisi lain, sekelompok santri berbaris rapi, menunggu giliran masuk ke dalam area utama. Mereka datang dari pondok yang letaknya ratusan kilometer jauhnya. Sebagian masih remaja, mengenakan sarung dan peci yang tampak kebesaran di kepala mereka. Namun wajah-wajah muda itu memancarkan keteguhan, seakan tak peduli pada lelah perjalanan. Di tengah lautan manusia, Pak Khalid berdiri di tepi jalan, matanya menyapu barisan jamaah yang semakin padat. Hatinya bergetar. Dulu, Hail ini hanya dihadiri santri-santri lama, berkumpul di langgar kecil dengan penerangan seadanya. Kini, ribuan orang datang dengan satu tujuan, mengenang dan memuliakan guru yang mereka cintai. Saat matahari mulai merayap ke ufuk timur, suara sholawat dari pengeras suara masjid menggema di udara. Seakan menjadi pertanda, bahwa hari yang dinanti telah tiba. Jamaah terus berdatangan, memenuhi setiap sudut desa. Beberapa di antara mereka membawa bendera, menandakan asal daerah mereka. Ada yang datang dari pulau seberang, ada pula yang menempuh perjalanan darat berhari-hari. Tiba-tiba, suara klakson panjang terdengar. Sebuah mobil berwarna hitam mengarah ke pintu masuk utama. Panitia segera bergerak, membuka jalan di tengah kerumunan. Beberapa orang mengenali kendaraan itu. Salah satu tamu penting yang diundang telah tiba. Namun perhatian Pak Khalid justru tertuju pada sosok yang berjalan perlahan di belakang rombongan itu. Seorang pria dengan tongkat di tangan, langkahnya terlatih namun penuh wibawa.
Jantung Pak Khalid berdetak lebih cepat. Ia mengenali wajah itu, seorang alim yang dulu pernah berjalan bersama Gus Ikdam dalam banyak perjalanan dakwah. Orang yang selama ini ia kagumi dari kejauhan. Seakan tanpa sadar, Pak Khalid melangkah mendekat, hatinya dipenuhi perasaan yang sulit diungkapkan. Di sekelilingnya, ribuan orang terus mengalir, memenuhi halaman masjid, lorong-lorong desa, bahkan tanah lapang di sekitar lokasi. Sore nanti, Hail akan mencapai puncaknya. Tapi bagi banyak orang, perjalanan mereka sudah menjadi bagian dari keberkahan. Langkah-langkah mereka yang penuh harap, lelah yang mereka abaikan demi hadir di majelis ini, semua itu adalah bentuk cinta yang tak bisa diukur dengan kata-kata. Mentari kian meninggi, sinarnya menyapu lautan manusia yang terus mengalir ke halaman masjid. Ribuan jamaah telah memenuhi setiap sudut, duduk bersila dengan wajah penuh harap. Di antara mereka, tak sedikit yang datang bukan sekadar sebagai tamu, tetapi sebagai pengemban rindu pada sosok yang mereka anggap guru, panutan, bahkan wali. Tiba-tiba, suara riuh terdengar dari arah gerbang utama. Panitia bergerak cepat, membentuk barikade kecil untuk memberi jalan bagi beberapa tamu penting yang baru saja tiba. Mata-mata penasaran menoleh, berusaha mengenali siapa yang datang. Lensa kamera ponsel terangkat, siap mengabadikan momen. Sosok pertama yang turun dari mobil adalah seorang pria bersorban, wajahnya teduh dengan sorot mata yang menenangkan. Dialah salah satu ulama besar yang memiliki hubungan dekat dengan Gus Ikdam semasa hidupnya. Di belakangnya, tampak beberapa figur yang dikenal luas oleh masyarakat. Isda melangkah anggun, mengenakan gamis sederhana namun tetap memancarkan aura kehangatan. Ia tersenyum ramah, membalas lambaian tangan jamaah yang mengenalinya. Tak jauh darinya, Siren Sungkar melangkah dengan takzim, sorot matanya menunjukkan kekaguman sekaligus rasa syukur bisa menjadi bagian dari majelis ini. Mereka bukan sekadar datang sebagai publik figur, tetapi sebagai pribadi yang ingin menyelami keberkahan Hail ini. Pak Khalid, yang sejak tadi mengamati dari kejauhan, menarik napas dalam. Bukan karena kemegahan kedatangan para tokoh itu, melainkan karena kenyataan bahwa majelis ini telah menjadi magnet bagi berbagai lapisan masyarakat. Hail Gus Ikdam bukan lagi milik segelintir orang, tapi telah menjelma sebagai perayaan spiritual yang menyatukan siapa saja yang merindukan cahaya kebenaran. Saat para tamu khusus dipersilakan menuju area utama, seorang santri kecil berlari-lari kecil mendekati kerumunan. Ia menengadah, matanya berbinar melihat sosok yang selama ini hanya ia kenal dari layar kaca. Dengan ragu, ia menarik ujung gamis Siren Sungkar. "Mbak, bolehkah saya minta doa?" tanyanya polos. Sejenak, keheningan menyelimuti. Siren Sungkar menatap santri kecil itu, lalu berlutut agar sejajar dengannya. "Adik ingin doa untuk apa?" tanyanya lembut. Santri itu menunduk, suaranya lirih. "Untuk ayah saya, beliau sakit sudah lama." Seketika, suasana yang semula dipenuhi antusiasme berubah lebih syahdu. Isda yang menyaksikan percakapan itu ikut tersenyum haru, sementara beberapa jamaah terdiam, meresapi betapa Hail ini bukan hanya tempat mengenang sang guru, tetapi juga tempat berbagi doa dan harapan. Dari kejauhan, Pak Khalid menatap langit. Hatinya bergemuruh. Acara ini belum mencapai puncaknya, namun ia sudah bisa merasakan getaran keberkahan yang menjalar di setiap hati yang hadir. Hail Gus Ikdam bukan hanya pertemuan biasa, ini adalah peristiwa yang menggerakkan jiwa, menyatukan harapan, dan menuntun banyak orang kembali pada cahaya yang hakiki. Langit mulai berwarna jingga saat lantunan solawat menggema di seluruh penjuru desa. Ribuan suara bersatu, membentuk gelombang zikir yang menggetarkan udara. Seolah alam pun ikut bersujud, angin berembus pelan membawa harumnya dupa dan aroma tanah yang tersiram keringat para peziarah. Di bawah tenda utama, para ulama dan habaib duduk dalam satu saf, wajah mereka bercahaya di bawah sinar lampu sorot. Salah seorang dari mereka berdiri, mengangkat tangan dengan penuh hikmat. Suasana yang semula dipenuhi bisik-bisik mendadak senyap. "Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena dunia, tapi karena rindu kepada kekasih-Mu yang Engkau rahmati." Suara sang imam bergetar. Di antara jamaah, isak tangis mulai terdengar. Beberapa orang menundukkan kepala, menyeka air mata yang jatuh tanpa diminta. Pak Khalid, yang duduk di dekat pagar pembatas, menatap kosong ke tanah. Kata-kata itu menghunjam dadanya, membangkitkan kenangan yang selama ini ia simpan rapat-rapat.
Ia teringat malam-malam bersama Gus Ikdam, saat mereka berdua duduk di pinggir pantai, membahas makna hidup dengan suara ombak sebagai saksi. Ia ingat bagaimana gurunya selalu menekankan bahwa segala yang fana pasti pergi, tetapi kebaikan akan tetap hidup dalam ingatan dan doa orang-orang yang mencintai kita. Sementara itu, di barisan jamaah, seorang pemuda tiba-tiba jatuh bersimpuh. Tubuhnya bergetar hebat, bahunya terguncang oleh tangisan yang tak tertahankan. Temannya yang duduk di sampingnya mencoba menenangkan, tetapi ia hanya menggeleng, seolah sedang mengalami sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di antara ribuan jamaah, bukan hanya dia yang merasakan getaran itu. Seorang ibu tua yang duduk di kursi roda menggenggam tasbihnya erat-erat. Bibirnya bergetar melafalkan doa yang entah sudah keberapa kali ia ulang sejak tiba di tempat ini. "Gus, aku datang, doakan aku," bisiknya lirih. Di atas panggung, doa terus berkumandang. Langit yang semula cerah tiba-tiba mendung, seakan ikut berduka mengiringi ratapan hati yang berkumpul di bawahnya. Ketika zikir la ilaha illallah mulai bergema, ribuan suara bersatu dalam satu irama, menggetarkan tanah yang mereka pijak. Pak Khalid menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Gus Ikdam, ia merasa seolah gurunya masih ada, hadir di antara mereka, mengaminkan setiap doa yang dilantunkan. Malam ini bukan sekadar hail, bukan hanya peringatan, ini adalah pertemuan jiwa-jiwa yang merindukan cahaya. Langit malam memayungi ribuan jamaah yang masih bertahan di halaman masjid. Suasana masih penuh haru setelah zikir yang menggetarkan jiwa. Beberapa orang terlihat memejamkan mata, meresapi kedamaian yang jarang mereka temukan di luar majelis ini. Dari atas panggung, seorang ulama berdiri dengan sikap penuh wibawa. Sorot matanya menyapu lautan manusia di hadapannya, seolah mencari satu persatu hati yang sedang resah. Suaranya terdengar lantang namun teduh saat ia mulai berbicara. Kita semua hadir di sini karena cinta. Cinta kepada ilmu, cinta kepada orang-orang saleh, dan terutama, cinta kepada Gus Ikdam yang telah memberikan teladan dalam hidupnya. Di sudut jamaah, Pak Khalid menegakkan punggungnya. Kata-kata itu langsung menghantam dadanya. Ia tahu betul betapa dalamnya ilmu Gus Ikdam, betapa luas kasih sayangnya kepada umat. Ia sendiri telah menjadi saksi hidup bagaimana gurunya tak pernah lelah menolong siapapun yang datang meminta petunjuk. Sang ulama melanjutkan, beliau pernah berkata, "Jangan mencari Tuhan dengan kepalamu, tapi carilah dengan hatimu. Sebab akal bisa menipu, tetapi hati yang bersih akan selalu mengenali kebenaran." Beberapa orang yang sejak tadi menunduk, kini mengangkat wajah mereka. Mata-mata berkaca-kaca, hati-hati yang selama ini gelisah tiba-tiba menemukan ketenangan dalam kata-kata itu. Seorang pemuda di barisan depan menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Dalam hatinya, ia teringat dosa-dosa yang pernah ia lakukan, merasa seolah kata-kata itu ditujukan langsung kepadanya. Pak Khalid mengembuskan napas panjang. Ia teringat satu malam bertahun-tahun lalu, ketika ia dan Gus Ikdam berdiri di tepi laut. "Khalid," ujar gurunya kala itu, "jika suatu hari aku sudah tiada, jangan cari aku di kuburan. Carilah aku di setiap kebaikan yang kau lakukan." Kini, di tengah ribuan orang yang datang dengan rindu, Pak Khalid merasa pesan itu kembali bergema dalam dirinya. Ia menatap langit, menahan gejolak di dadanya. Di atas panggung, sang ulama mengangkat tangan, bersiap menutup tausiahnya dengan doa. "Ya Allah, jika kami mencintai guru kami karenamu, maka kumpulkanlah kami kembali dengannya dalam keadaan Engkau ridhoi. Amin." Satu suara, 1000 suara, jutaan doa bersatu dalam getaran yang memenuhi angkasa. Malam itu, ribuan hati disatukan oleh cinta yang tak pernah mati, cinta kepada ilmu, kepada kebaikan, kepada seorang guru yang namanya terus hidup dalam doa-doa mereka. Malam semakin larut, tetapi semangat para jamaah tak meredup. Setelah zikir dan tausiah yang menggugah jiwa, kini tiba waktunya bagi mereka untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan dengan penuh cinta dan pengabdian. Dari kejauhan, aroma gulai dan nasi hangat menyeruak, menguar bersama hembusan angin yang sejuk. Di dapur umum yang terletak di halaman masjid, para ibu-ibu dan santri sibuk mengangkat rantang-rantang besar berisi hidangan. Keringat membasahi wajah mereka, namun tak ada keluhan sedikit pun yang terdengar. Semua bergerak dengan niat melayani, memastikan setiap jamaah mendapatkan bagian. Di tengah antrean, seorang pemuda berkemeja lusuh berdiri dengan tatapan nanar.
Ia tak tahu harus duduk di mana, tak mengenal siapapun di sini. Perjalanan panjang yang ia tempuh untuk menghadiri hal ini masih terasa di otot-ototnya yang pegal. Perutnya bergejolak, menuntut diisi, tetapi hatinya diliputi rasa malu. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pendosa yang ingin mencari setitik cahaya. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk pundaknya. Seorang lelaki tua, dengan sorot mata penuh kelembutan, menyodorkan sepiring nasi dan gulai kepadanya. "Makanlah, nak. Makanan ini bukan sekadar pengisi perut, tapi juga bagian dari berkah hal ini." Pemuda itu menelan ludah. Ada sesuatu dalam suara lelaki tua itu yang membuat dadanya bergetar. Dengan tangan gemetar, ia menerima piring itu dan duduk di sudut halaman. Suapan pertama mengalir di tenggorokannya seperti air di tanah kering. Bukan hanya rasa lapar yang terobati, tapi juga rasa asing yang selama ini menghantuinya. Ia tidak sendirian. Di sisi lain, Pak Khalid memperhatikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingat bagaimana Gus Ikdam dulu selalu menekankan pentingnya berbagi. "Makanan itu bukan sekadar rezeki, Khalid," kata gurunya suatu malam, "tapi juga bentuk cinta. Jika kau ingin mengenal seseorang, lihat bagaimana ia berbagi makanannya." Kini, ia melihat, ajaran itu hidup di hadapannya. Ribuan piring berpindah tangan tanpa pandang bulu. Tidak ada yang bertanya dari mana asal mereka, tidak ada yang memperhitungkan siapa yang lebih layak. Semua duduk sejajar, menikmati hidangan yang sama, dalam satu kebersamaan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Seorang ibu tua dengan cucunya duduk di bawah tenda, menyuapkan sesuap demi sesuap kepada bocah kecil di pangkuannya. Seorang pria berbadan kekar membagikan air mineral kepada orang-orang di sekitarnya tanpa diminta. Di sebuah sudut, seorang lelaki dengan pakaian sederhana tersenyum sambil menikmati setiap suapan, seolah setiap butir nasi mengandung doa-doa yang ia perlukan. Pak Khalid menunduk, matanya basah. Hal ini bukan hanya peringatan, bukan hanya zikir dan tausiah. Ini adalah perayaan cinta, di mana setiap orang, tanpa peduli dari mana mereka berasal, bisa merasakan kehangatan yang sama. Dan di atas sana, ia yakin Gus Ikdam sedang tersenyum melihat bagaimana kebaikan yang ia tanam terus tumbuh, mengalir, dan menghidupi begitu banyak jiwa. Malam semakin larut, namun jamaah masih bertahan. Beberapa duduk bersila, sebagian bersandar di tembok masjid, sementara yang lain tetap terjaga, seolah tak ingin kehilangan satu momen pun dari hal ini. Hati mereka masih penuh dengan kehangatan tausiah, zikir, dan hidangan berkah yang baru saja mereka nikmati. Di antara kerumunan, Pak Khalid berdiri diam, matanya menatap jauh ke arah panggung utama. Ada sesuatu yang menggelitik benaknya sejak tadi, sebuah perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Seolah ada seseorang yang ia kenal berada di tengah ribuan orang ini. Lalu, di bawah cahaya lampu yang remang-remang, matanya menangkap sosok seorang lelaki tua bersorban putih. Langkahnya perlahan, tubuhnya sedikit bungkuk, dan sorot matanya penuh keteduhan yang mengingatkan pada seseorang yang telah lama pergi. Jantung Pak Khalid berdegup kencang. Ia mengenal wajah itu, atau setidaknya, ia ingin mempercayai bahwa ia mengenalnya. Dengan langkah terburu, ia melewati barisan jamaah yang masih tenggelam dalam doa. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ketika jarak di antara mereka hanya beberapa langkah, lelaki tua itu berhenti. Ia menoleh perlahan, menatap Pak Khalid dengan sorot mata yang dalam. "Pak Khalid," suaranya parau, namun familiar. Dada Pak Khalid seketika sesak. Nafasnya tercekat, tenggorokannya terasa kering. "Kiai," suaranya hampir tak terdengar. Lelaki tua itu tersenyum tipis, seolah memahami kebingungan yang berkecamuk dalam benak murid lama Gus Ikdam itu. "Aku datang bukan untuk mencari seseorang," katanya, "tapi untuk memastikan bahwa kebaikan guru kita tidak mati." Pak Khalid menelan ludah, matanya mulai berkaca-kaca. Kenangan bertahun-tahun lalu kembali mengalir deras dalam pikirannya, saat ia masih muda, duduk bersama Gus Ikdam dan lelaki tua ini dalam sebuah halakoh kecil di pesantren. Ia ingat betul, bagaimana mereka bertiga dulu berdiskusi hingga larut malam, membahas hakikat hidup, kematian, dan jalan menuju Tuhan. "Tidak ada yang benar-benar pergi, Khalid," lanjut lelaki itu, seolah membaca isi hatinya. "Selama ada yang meneruskan kebaikannya, selama ada yang menjaga ilmunya, selama ada yang masih menyebut namanya dalam doa."
Gus Ikdam masih hidup. Pak Khalid tak mampu menahan air matanya. Ia menunduk, membiarkan bulir-bulir itu jatuh, membasahi tanah yang ia pijak. Di sekelilingnya, jamaah terus berzikir, tanpa menyadari bahwa di antara mereka, ada dua murid lama yang sedang bertemu kembali dalam lautan rindu. Langit malam masih menggantungkan bintang-bintang di atas mereka, seolah menjadi saksi bahwa cinta kepada seorang guru tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah, dari hati ke hati, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menjelang dini hari, Hail Gus Ikdam mencapai puncaknya. Ribuan jamaah masih bertahan, duduk khusyuk dalam suasana yang semakin syahdu. Angin berembus lembut, membawa harum dupa dan sisa-sisa kehangatan dari hidangan berkah yang telah mereka santap. Di atas panggung, seorang ulama besar kembali mengambil tempatnya. "Saudara-saudaraku," suaranya terdengar bergetar, "malam ini kita telah bersaksi bahwa cinta kepada guru kita tak pernah luntur. Kita hadir bukan hanya untuk mengenang, tetapi untuk melanjutkan perjuangan beliau." Pak Khalid berdiri di tepi kerumunan, masih dengan dada yang bergemuruh setelah pertemuannya dengan lelaki tua tadi. Kata-kata itu semakin menghunjam hatinya. Benarkah ia telah cukup menjaga warisan sang guru? Benarkah ia telah meneruskan ajaran yang selama ini ia pegang teguh? Di tengah-tengah jamaah, seorang pemuda yang sejak tadi duduk dalam diam tiba-tiba mengangkat tangan. Suaranya lirih, namun cukup jelas untuk didengar oleh mereka yang berada di dekatnya. "Kiai, apakah ada harapan bagi orang-orang yang tersesat untuk kembali?" Sejenak, keheningan menyelimuti majelis. Semua mata tertuju pada pemuda itu, wajahnya lelah, matanya sembab, dan pakaiannya lusuh, seperti seseorang yang telah lama berjalan dalam kegelapan. Sang ulama tersenyum, lalu menjawab dengan suara lembut, "Tidak ada satupun manusia yang tertutup dari rahmat Allah. Gus Ikdam selalu mengajarkan bahwa sejauh apapun seseorang melangkah menjauhinya, jika ia kembali walau hanya selangkah, Allah akan menyambutnya dengan 1000 langkah." Pemuda itu menunduk, tangannya mengepal, lalu air matanya tumpah. Ia menangis terseduh, bahunya terguncang. Beberapa orang di sekitarnya ikut terisak, merasakan getaran yang sama dalam hati mereka. Pak Khalid menutup matanya. Ia tahu, di tempat ini, di malam ini, banyak orang yang datang dengan hati yang penuh luka. Ada yang datang dengan rindu, ada yang datang membawa harapan, ada pula yang datang dengan beban yang hampir membuat mereka putus asa. Namun hal ini telah menjadi cahaya, menerangi setiap kegelapan yang mereka bawa dalam dada. Lantunan doa penutup mulai dipanjatkan. Ribuan tangan terangkat ke langit, bergetar dalam pengharapan yang sama. "Ya Allah, terangi hati kami seperti Engkau menerangi hati para kekasih-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, seperti Engkau mengampuni mereka yang kembali kepadamu. Jadikan kami penerus kebaikan, agar cahaya ini tak pernah padam." Saat doa berakhir, Pak Khalid membuka matanya. Di kejauhan, fajar mulai merekah di ufuk timur. Langit yang tadi gelap kini perlahan berubah terang. Ia menarik napas dalam-dalam. Hal ini mungkin telah usai, tetapi cahaya Gus Ikdam akan terus hidup. Dalam ilmu yang diajarkan, dalam kebaikan yang diamalkan, dalam doa-doa yang tak pernah putus. Dan dalam hati setiap orang yang hadir malam ini.